Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur, kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota yang terletak 800 km sebelah timur Jakarta dan 435 km sebelah barat Laut Bali. Kota besar yang selalu terdengar bising dengan suasana hiruk-pikuk kota yang menjadi pusat bisnis perdagangan dan jasa. Namun di tengah itu semua, masih terdapat potensi pertanian yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Potensi pertanian yang lebih dikenal dengan sebutan urban farming, dengan sektor komoditas unggulan yaitu florikultura. Florikultura merupakan cabang dari komoditas hortikultura, pembudidayaan komoditas yang lebih berfokus pada jenis tanaman berbunga dan juga tanaman hias. Tanaman hias merupakan tanaman yang memiliki nilai keindahan dan juga daya tarik tertentu. Di samping itu, juga memiliki nilai ekonomis untuk keperluan hiasan di dalam dan juga di luar ruangan. Karena mengandung arti ekonomi, tanaman hias pun dapat diusahakan menjadi suatu bisnis yang menjanjikan keuntungan besar, dan kebutuhan akan tanaman hias memang merupakan kebutuhan sekunder, namun telah memasyarakat. Tanaman ini dibutuhkan masyarakat golongan bawah sampai dengan golongan atas, meskipun memiliki tujuan pemakaian yang berbeda-beda. Banyaknya konsumen yang membutuhkan tanaman hias memberikan prospek yang baik bagi masa depan bisnis tanaman hias atau florikultura. Apalagi dunia tanaman hias tidak terbatas hanya pada tanaman hias yang hidup di dalam pot, namun juga meliputi bunga potong, kaktus, bonsai, tanaman hidroponik, dan juga bunga tabur. Selain itu, ditunjang pula dengan keberadaan Indonesia sebagai negara tropis, yang mana iklim di Indonesia sebenarnya mampu memberikan kemudahan bagi tanaman hias untuk dapat bertumbuh dengan baik. Di samping itu, ragamnya pun begitu banyak dijumpai di seluruh Indonesia, khususnya di kota Surabaya. Tanaman berbunga sebagai simbol juga memiliki banyak manfaat. Hijaunya tanaman di dalam ruangan kerja di perkantoran dapat menghilangkan kejenuhan rutinitas kerja, melembutkan pandangan pada material kertas di sekeliling tempat kerja, dan juga dapat memperbaiki sirkulasi udara. Di kota Surabaya sendiri, sejak adanya pandemi COVID-19, minat masyarakat untuk melakukan budidaya tanaman khususnya komoditas florikultura dan juga urban farming mulai meningkat. Pemberlakuan kebijakan WFH dan juga PPKM menyebabkan masyarakat harus menghabiskan banyak waktunya di rumah saja. Sehingga munculnya hobi baru membawa dampak yang positif terhadap potensi usaha budidaya komoditas florikultura, khususnya di kota Surabaya. Namun, di samping adanya potensi tersembunyi pada komoditas ini, pun terdapat beberapa kendala dan juga permasalahan yang harus segera ditangani. Permasalahan tersebut antara lain kelembagaan usaha yang belum optimal. Kelembagaan usaha florikultura sudah banyak terbentuk, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat, seperti asosiasi, gapoktan, koperasi perhimpunan. Namun,
belum dapat sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani atau kelompok tani yang terdapat di wilayah perkotaan. Hal ini disebabkan kelembagaan yang ada masih bersifat organisasi kecil yang hanya mewadahi minat atau hobi budidaya komoditas florikultura. Belum sepenuhnya diarahkan untuk bisnis dengan memanfaatkan peluang dan juga potensi sumber daya genetik dan sumber daya manusia yang ada, melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap informasi teknologi, permodalan, dan juga pasar. Keberadaan Dewan Hortikultura Nasional diharapkan berfungsi sebagai jembatan, sekaligus sebagai mitra pemerintah dalam mengembangkan hortikultura khususnya pada komoditas florikultura, yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi swasta dalam menarik investor untuk berinvestasi di bidang komoditas florikultura. Permasalahan yang selanjutnya yaitu terkait kompetensi sumber daya manusia yang cenderung masih rendah. Rendahnya kompetensi sumber daya manusia dalam teknologi maju budidaya florikultura merupakan kendala serius dalam pengembangan florikultura. Di samping itu, pemahaman dan pengetahuan petugas lapang yang menjadi ujung tombak pembinaan tanaman florikultura, kompetensinya untuk komoditas florikultura masih sangat terbatas. Karena umumnya, petugas lapang khususnya penyuluh berkeahlian umum. Hal ini semakin dipersulit dengan banyaknya ragam komoditas florikultura yang sifat dan teknisnya pada budidayanya sangat berbeda. Dari beberapa permasalahan dan juga kendala yang ada, maka langkah-langkah tindakan yang strategis dalam mengembangkan kelembagaan petani dan juga pengembangan sumber daya manusia yang dapat dilakukan pada sektor komoditas florikultura antara lain. Yang pertama yaitu peningkatan dukungan penyuluhan pertanian, yaitu dengan meningkatkan kompetensi penyuluh dalam memfasilitasi petani, meliputi penguasaan materi, kemampuan berkomunikasi, sikap terhadap sasaran, serta adanya komitmen terhadap profesi. Penggunaan pendekatan penyuluhan yang tepat sesuai dengan karakteristik khalayak sasaran juga perlu dipertimbangkan, yaitu dengan meliputi kesesuaian informasi, ketepatan metode, penggunaan berbagai teknik penyuluhan, dan juga penggunaan media dalam penyuluhan. Selanjutnya yaitu terkait penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian, yaitu dengan meliputi ketersediaan program penyuluhan, kemudahan akses, dukungan fasilitas yang diperlukan, beserta pelaksanaan program. Solusi yang kedua yaitu peningkatan peran dari pihak luar, yaitu dengan memfasilitasi adanya dukungan kepemimpinan lokal, menjembatani peran pihak luar yaitu pemerintah, swasta, dan juga kelembagaan lain. Solusi selanjutnya dengan nomor urut 3 yaitu bergabung dan juga membentuk kelompok tani atau kelompok budidaya pada komoditas florikultura ini, khususnya yaitu di kota Surabaya. Yang selanjutnya yaitu terkait peningkatan kapasitas petani yang akan dilakukan melalui peningkatan pendidikan baik formal maupun non-formal bagi petani yang mendukung bidang usaha atau agribisnis. Kemudian memfasilitasi dalam berbagai kegiatan agribisnis, mendorong kemampuan berusaha untuk meningkatkan pendapatan, memfasilitasi penyediaan sarana kegiatan agribisnis bagi petani, dan juga menyediakan sumber-sumber belajar termasuk informasi yang diperlukan oleh petani. Solusi yang terakhir yaitu dengan peningkatan partisipasi petani dalam kelembagaan petani. Partisipasi anggota dalam kelembagaan dimaknai sebagai pilihan anggota komunitas secara aktif untuk berperan mengaktualisasikan diri dalam usaha memperbaiki kualitas hidup di kota.